Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Rida dari Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 2. Cut. Perkenalan cukup sekian. Lebih jelasnya silahkan lihat di kolom deskripsi. Terima kasih. Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Ini merupakan sekilas informasi. Islam pernah berjaya di Eropa, tepatnya Medina Azahra di Spanyol. Menjadi pusat ekonomi dan budaya termasyhur pada masanya. Memiliki perpustakaan yang dapat menampung 4.000 pengunjung. Dengan kitab dan manuskrip ilmu pengetahuan, lahirlah begitu banyak ilmuwan di kota itu. Salah satunya Ibnu Rushd. Kota itu hancur pada abad kedua dikarenakan adanya pemberontakan. Dan 2 tahun lalu, UNESCO menetapkan Medina Azahra sebagai situs warisan dunia. Habis sudah. Islam di Spanyol sempat dijuluki sebagai pilar dan menjadi pusat peradaban Islam di Eropa. Mencapai puncak kejayaannya selama 7,5 abad, bukan waktu yang sedikit, dan tercatat sebagai sejarah yang mengagumkan. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Dan dulunya Spanyol dikuasai oleh kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Gotik dan bangsa-bangsa Vandal. Dan akhirnya tercetuslah nama dengan sebutan Andalusia. Pada tahun 711 Masehi, Musa bin Nusayr dan Khalifah Al-Walid mengirim 7.000 pasukan ke wilayah Spanyol untuk menginvasi di bawah komando pimpinan Torik bin Ziyad. Dan hasilnya mereka menang. Setelah beberapa waktu, kebudayaan Islam di Andalusia, wilayah Cordova, Sevilla, Granada, Toledo mengalami perkembangan yang pesat. Habis sudah. Perkembangan Islam di Spanyol. Masuklah periode keemasan Islam di Spanyol diawali tahun 711 Masehi sampai 1942 Masehi. Lalu di tahun itulah, tahun 1942 Masehi, merupakan tragedi pengusiran seluruh umat Islam di Spanyol akibat dari pengusiran Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dikarenakan pengkhianat umat Islam yang memberontak dan menginginkan kekuasaan yang absolut. Pengkhianat tersebut merupakan penyebab ayahnya terbunuh dan jatuhnya kekuasaan dikarenakan kebodohannya sendiri. Tragedi pengusiran tersebut sungguh menyedihkan dan dikenal sebagai tragedi Reconquista. Miris, kehilangan kekuasaan, melemahnya kekuatan, dan akhirnya menghilang dari tanah Spanyol, hingga nyaris tak terdengar masa kejayaannya. Dan dengan itulah berakhir kekuasaan Islam di Spanyol. Habis sudah. Bagaimana dengan kemajuan peradabannya? Sangat luar biasa.
Inovasi terus lahir dari tahun ke tahun. Kemajuan pun tak hanya di satu bidang saja yang mempengaruhi. Terdapat ilmu filsafat yang melahirkan para filosof-filosof besar, sains dengan ilmu pengetahuannya, fikih dengan ahli yang paham akan mazhabnya, musik dan kesenian yang menjadi sarana hiburan, bahasa dan sastra yang menjadi komunikasi pemersatu, menghasilkan banyak karya sastra pada kala itu. Dan pada saat itu juga pembangunan fisik yang begitu megah yang membuat perkembangan di bidang industri, pertanian, dan perdagangan yang merupakan tulang punggung perekonomian itu maju. Bukti nyata pembangunan fisik yang paling menonjol adalah gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman. Di antara pembangunan yang megah, sampai saat ini pun kita masih bisa melihatnya. Salah satunya Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, Masjid Seville, dan Istana Alhambra di Granada. Faktor kemajuannya apa aja sih? Pada masa itu, para penguasa yang kuat dan berwibawa, bijaksana, dan toleransi beragama yang terjadi merupakan faktornya. Jadi bukan tanpa sebab, tahu-tahu sudah berjaya. Itu nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Tapi siapa yang menyangka, bukan? Dengan begitu banyak hasil nyata, Islam di Spanyol mengalami kemunduran. Penyebabnya sudah pasti dikarenakan konflik Islam dan Kristen pada saat itu. Tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi. Terdengar aneh? Karena para pemimpin kota banyak membangun dengan serius, lalai, tidak mengurus yang seharusnya menjadi sesuatu yang dipentingkan, yaitu industri. Dalam ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, keterpencilannya Spanyol karena tidak memiliki bantuan alternatif. Dapat bantuan, tapi hanya dari Afrika Utara, cuma satu, bisa apa? Dan ada faktor lain berupa kelemahan di bidang politik, munculnya orang-orang Mogul, munculnya unsur Turki, dan ditemukannya Mesiu. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Bagi Eropa, Spanyol merupakan pusat yang bagus dalam menyerap peradaban Islam. Hubungan politiknya, sosial, maupun perekonomian dan peradaban antar negaranya. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara tetangganya, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, di samping bangunan fisik. Berawal dari gerakan Averroisme, inilah Eropa kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membina gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan apa saja itu? Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik, Renaissance, pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi.
Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 menimbulkan gerakan kebangkitan kembali yang bisa kita sebut dengan Renaissance, pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Habis sudah. Begitu banyak kemajuan, karya, dan hasil yang dicapai dalam 7 abad, tapi masih saja mengalami kemunduran dan tersapu oleh waktu. Dan bagaimana dengan peradaban Islam di Indonesia setelah 7 abad ke depan? Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.